Perkembangan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Langsung saja ya, tumbuhan lumut ini ya bisa disebut Bryophyta ya, Bryophyta yang sudah kita pelajari dulu kelas 7, dan tumbuhan paku bisa dikatakan sebagai Pterodophyta dalam bahasa ilmiahnya. Jadi perkembangbiakan generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Seperti tadi ya, pembahasan tadi ada metagenesis ya, ini metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan. Jadi pergiliran keturunan itu jelas ya. Kemudian fase vegetatif atau fase sporofit ya, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Jadi fase generatif ini ya, vegetatif ini dari fase atau kita sebut fase sporofit ini merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Kemudian sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, bisa dibedakan ya antara fase vegetatif dan fase generatif. Generatif berarti gametofit, vegetatif atau bisa disebut fase sporofit. Nah, itu. Ini salah satu bentuk macam tumbuhan paku. Kita bisa melihatnya mungkin di daerah sawitan ya, ada banyak tumbuhan paku yang berada di situ. Seperti kayak pakis-pakisan dan sebagainya. Kelihatan sangat. Ketika lumut, mungkin lumut ketika di paving dan sebagainya karena curah hujan, suhu dan sebagainya, kelembapan, dia akan tumbuh seperti ini. Nah, ini penjelasannya sudah ya mengenai lumut dan paku. Oke. Untuk metagenesis ya, pergiliran keturunan yang kita sebut tadi. Dari metagenesis tumbuhan lumut ini, dari spora N ya, kemudian menjadi protonema ya. Protonema adalah lumut muda. Jadi lumut muda bisa dikatakan sebagai protonema. Kemudian gametofit and tumbuhan lumut dewasa. Gametofit ini memiliki penjelasan di mana tumbuhan lumut dewasa. Jadi gametofit ini sudah bisa dikatakan tumbuhan lumut dewasa ya. Kalau yang protonema tadi adalah lumut muda. Ini akan menjadi dua. Ada dua apa? Ada archegonium dan antheridium. Jadi archegonium bisa dikatakan sel telur, dan antheridium bisa menjadikan spermatozoid. Ini sebutan ya. Sebutan dari penjelasan di dalam metagenesis tumbuhan lumut. Untuk archegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan spermatozoid. Tetap N ya, ini juga N ya, belum dicatat. Jadi ketika sel telur dan spermatozoid ini akan bertemu, seperti halnya yang kayak tadi, ini menjadi zigot ya. Zigot, kemudian sporofit, sporogonium, dan menjadi 2N, dan spora ini adalah salah satu dari atas ke bawah. Ini adalah metagenesis. Dari spora menjadi protonema, kemudian tidak lama menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa, menjadi dua antara archegonium dan antheridium. Archegonium dan antheridium ini, untuk archegonium menghasilkan namanya sel telur, dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Ketika sel telur dan spermatozoid dijadikan satu, bertemu menjadi zigot, menjadi 2N. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi sporofit atau sporogonium lagi, dan menjadi sporanium. Ya, sporogonium menjadi sporanium, dan menjadi tumbuhan lumut tersebut terus bersiklus ya. Metagenesis tumbuhan dari lumut tersebut menjadi spora. Oke, lanjut. Untuk metagenesis tumbuhan paku, homospora ya, homo berarti sesama ya. Jadi homospora ini, bernilai N ya. Jadi kita simbolkan N1 ya, spora menjadi protalium ya, merupakan gametofit. Nah, gametofit yang bernilai N. Nah, langsung
dari protalium ini menjadi dua, jadi Ateridium dan Archegonium. Jadi Ateridium ini menghasilkan spermatozoid dan Archegonium menghasilkan ovum. Adakah perbedaannya? Ya, perbedaannya lebih singkat pada spora, yaitu di dalam tumbuhan paku, humuspora. Jadi menjadi protalium ini ada Antheridium dan Archegonium. Kemudian Antheridium menghasilkan spermatozoid, Archegonium menghasilkan ovum, menjadi dua ketika bertemu, kemudian menjadi zigot, tumbuhan paku humuspora ya, bisa merupakan sporofit 2N, sporofil 2N dan menjadi sporangium. Jadi tumbuhan paku ini terlihat lebih simpel dibandingkan menjadi tumbuhan lumut. Artinya apa? Ini tumbuhan paku humuspora. Jadi humuspora ini dia itu seperti berdiri ya, berdiri sendiri, tetapi dia memiliki metagenesis pergerakan turun yang sangat kompleks. Jadi memiliki Antheridium dan Archegonium. Jadi dari protalium atau gametofit ini. Jadi tumbuhan paku, sporofil dan sporangium. Oke. Ini salah satu contoh tumbuhan paku ya yang disebut Lysopodium sp ya, spesiesnya di dalam tumbuhan nama ilmiah. Nah, pada heterospora berarti heterogen ya, heterogen dalam arti bercampur ya, bercampur. Campurannya apa saja Pak? Ini kita bisa lihat dalam tumbuhan Marsilea serenata ya. Di dalam metagenesis tumbuhan paku heterospora ini untuk salah satu ya, dari makrospora, makropotalium menjadi Archegonium, ovum ya. Antheridium ya, Antheridium ini yang menghasilkan spermatozoid. Ingat. Antheridium tadi menghasilkan spermatozoid dan Archegonium menghasilkan ovum. Jadi sama, yang pertama mikrospora, yang kedua adalah makrospora. Makropotalium menjadi mikropotalium. Nah, ketika dia menjadi satu, menjadi zigot. Ya, perbedaannya apa di sini? Ini sesuai dengan kata heterospora. Heterospora artinya bercampur ya. Ada mikrospora dan makrospora. Beda dengan yang tadi, homospora. Homo artinya dia berdiri sendiri atau sama ya. Artinya sendiri saja. Tidak bisa lebih dari satu. Jadi satu saja, spora ya, langsung menghasilkan namanya sporangium. Nah, itu perbedaannya. Diingat metagenesis untuk yang homospora dan heterospora. Lanjut ke tumbuhan paku menjadi ya, dari zigot ini menjadi tumbuhan heterospora, sama siklusnya menjadi dua. Jadi tumbuhan paku heterospora ini dibagi dua lagi. Ada mikrosporofil dan makrosporofil. Sporofil ya, sama menjadi mikrosporangium dan makrosporangium. Siklusnya selalu begitu untuk di dalam metagenesis tumbuhan paku ya. Oke, untuk ini ada lagi peralihan. Jadi metagenesis tumbuhan paku peralihan ini dari mikrospora ya, dari mikrospora dan makrospora ini sama ya, sama dalam arti ada dua mikrospora dan makrospora berkembang, kemudian protalium akhirnya menghasilkan telur, menghasilkan spermatozoid menjadi zigot, kemudian tumbuhan paku peralihan 2N ini sebagai sporofitnya. Jadi dia ini ini ya, kalau di dalam peralihan dia itu lebih singkat lagi. Jadi dalam mikrosporangium ini langsung menjadikan mikrospora. Jadi dari zigot ini kemudian menjadi tumbuhan paku peralihan atau 2N ya. Contohnya ini adalah Equisetum. Nah, SP ini salah satu contoh dari metagenesis tumbuhan paku peralihan. Oke, itu saja dari Bapak mengenai metagenesis tumbuhan lumut, Bryophyta atau dan tumbuhan paku Petrodophyta. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah istilah-istilah mengenai
seperti mikrospora, kemudian metagenesis, antheridium, archegonium, dan spermatozoid, ovum, dan sebagainya. Ini yang perlu kalian catat supaya kalian bisa memahami bagaimana perbedaan antara metagenesis tumbuhan paku, humuspora, heterospora, peralihan, dan metagenesis tumbuhan lumut atau kita sebut sebagai bryophyta. Itu saja, silakan dipelajari, silakan diamati, didengarkan, dan dicermati. Silakan jika ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Jangan lupa jika suka dalam perkembangan pembelajaran ini, silakan bisa memberikan masukan-masukan dari pembelajaran kali ini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.